kasihan juga ya jadi istri ya udah capek, udah ngomel-ngomel juga di rumah, aku kok gak ngelus-ngelus misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Di sini ada seeing, lalu di sini masuknya sensing, melihat dulu, merasakan, lalu menghadirkan. Iya ya, kayaknya aku juga nggak sanggup loh jadi seorang perempuan. Perempuan itu aku jek turu, bujuku jek turu, suamiku masih tidur, istriku sudah masak, sudah mempersiapkan untuk makanan, sudah mempersiapkan untuk aku, mempersiapkan untuk bekal. Nah, ini adalah proses untuk menghadirkan dan ini adalah proses untuk mengabaikan. Halah ya pancen jenenge bojo ki ya kudune ngono, ngormat bojo. Sing jenenge bojo ya kudune ngladeni. Jadi hal-hal yang seperti ini ada proses denying, ada juga nanti proses untuk blaming. Kalau sudah seperti ini, ya sudah. Ini proses untuk menghadirkan dan ini proses untuk ignoring. Lanjut. Kita lihat lagi nih. Ada gambar, ini adalah gambar 2 dimensi. Bapak-bapak, ini gambar apa coba? Ini gambar apa ini? Segitiga. Iya ya Pak, 2 dimensi. Iki opo iki Pak? Ini apa nih Yai? Ayo Hai. Niki napa niki? Nggih gambar. Terus niki napa? Hitam putih. Lalu apa lagi? Garis-garis. Garis-garis. Iya Pak, garis-garis. Terus ini gambar apa? Bulan bintang. Bulannya yang mana loh? Bulannya yang mana? Senang emang. Ini bulan bintang. Terus lalu apa lagi? Proyektor. Proyektornya. Terus napa malih? Rancu. Rambu-rambu. Rambu-rambu yang mana Pak? Ada rambu-rambu di sini Pak. Pak ini pernah tak Pak dilihat di jalan? Ada. Loh, oh ya kereta api ada dah? Mosok Pak Yai? Kok kereta api di negara Konoha? Mana lagi? Ini apa ini? Segitiga. Segitiga, garis putus-putus. Gak ada garis putus-putus nih Bunyai. Karena belum tersambung. Baik. Lalu apa malih? Sudut-sudut. Oke, apalagi? Ini belum diinterpretasikan nih. Irisan, Pac-Man, keseimbangan bolak-balik, hubungan timbal balik, bintang. Oke, bintang 6 ya. Oke, bintang. Tapi interpretasi dari gambar niki napa niki? Sudut pandang, gerhana bulan. Gerhananya bulannya ada 3 berarti. Baik, nuwun sewu para yai. Sejatinya ada bias kognitif yang perlu kita perhatikan dan waspadai. Karena ternyata satu gambar saja itu macam-macam. Ada gerhana, rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu kereta api. Coba kereta api di Pak suami saya tuh juga orang kereta api Pak, tapi kayak belum pernah lihat rambu-rambu ini. Nah ini dari sini aja ternyata hanya untuk gambar ini aja ada gerhana bulan, bulannya ada 3, mungkin nanti jadi rasi bintang, ada gambar Pac-Man. Tapi hebatnya di sini saking udah soleh-soleh gitu ya, ini enggak ada tentang Israel. Kemarin tuh ada sampai ini, ya ini bintang kejora, ini bintang Israel, ini soleh-soleh loh, enggak ada kalimat-kalimat negatif. Nah, apalagi? Ada juga kemarin tuh bilang ini CD. Jina tuh karena ibu ada suaminya, jadi jadi mau agak nggak jinak tuh takut kan nanti malam Jumat.
Sunahnya itu malam Jumat, sunahnya. Wajibnya tiap malam. Baik. Nuwun sewu, sebenarnya berkaitan dengan asumsi itu ada banyak hal yang berkaitan sebenarnya dengan ego. Satu, ada egocentric memory, lagi-lagi tentang ego. Kecenderungan untuk melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita dan mengingat informasi yang mendukung. Jadi hanya melupakan, suka untuk melupakan bukti, kalau enggak suka ya dilupakan aja. Lagi-lagi berkenaan dengan ego. Lanjut. Ada lagi yang namanya egocentric iya, ego lagi. Kecenderungan alami untuk berpikir absolut dalam sudut pandang yang sempit. Pokok Pak, angger jenengan ikut telat, wes turunin jopo. Jadi sudah pokoknya, nah ibu-ibu ini wes pokoknya, Bu, coba lihat kasusnya kemarin itu, Bribtu sama Bribda, itu orang-orang soleh loh, itu orang-orang terdidik loh, kok bisa jilbaban, polisi loh, Bribda, jilbaban, anak wes telu hanya karena, bukan hanya sebenarnya sih ya, karena masalahnya uang gaji 13 kan 2,8 nggak habis Yai, itu uangnya 2,8 sisa di ATM 800. Itu suaminya loh, itu suaminya diborgol, di tangga, dibakar 96%. Itu masalahnya karena gaji 13 habis. Saya percaya deh yang ada di ruangan ini insya Allah gajinya lebih tinggi, gaji 13 lebih tinggi. Loh, kalau udah perempuan, kalau bukan hanya perempuan sebenarnya, kalau sudah ada kalimat pokok nggak mau dengerin, nggak mau dengar informasi dari yang lain, wes selesai. Pokoknya Pak, kalau gaji 13 nggak utuh Pak masuk di saya, wes ora petak gawe kopi. Astagfirullah. Jadi cara mengoreksinya adalah bagaimana kita mengoreksi pikiran tapi coba diolah alik gitu. Bagaimana caranya bapak-bapak untuk bisa berpikir sebagai istri. Bagaimana istri juga bisa berpikir sebagai bapak. Bagaimana laki-laki itu juga berpikir sebagai perempuan. Bagaimana perempuan juga bisa berpikir sebagai laki-laki. Posisinya misalnya, kalau laki-laki itu kalau nyetir itu matanya laki-laki itu panjang Pak, matanya panjang tapi pendek. Jadi karena kalau pendek, nuwun sewu, panjang, nggak ada asumsi macam-macam, boten, asumsinya belum kemana-mana. Ini asli ilmiah ke mata ya Pak. Jadi panjang tapi pendek. Maksudnya apa? Sudut kanan kiri kalau cari barang wong lanang pasti kangelan. Dek kok cuma kok gitu dek. Ini dompet nanti karena apa? Pendek tapi panjang. Posisinya kalau cari-cari barang lebih jago ibu-ibu, lebih jago perempuan daripada laki-laki. Kalau sedang nyetir, bapak-bapak kalau nyetir itu sudah tahu kalau nanti sebentar lagi posisi yang akan dituju itu sudah akan datang, sudah akan dek bentar lagi loh dek, sebentar lagi loh nanti nyampe. Ibu-ibu yang ada di sampingnya sebagai co-driver belum melihat kalau itu sudah hampir akan nyampe. Karena apa? Karena ibu-ibu perempuan itu melihatnya dia pendek tapi panjang, kanan kirinya sudutnya itu lebih panjang. Ya, lebih lebar. Jadi kalau cari barang itu lebih jago perempuan daripada bapak-bapak. Nuwun sewu kalau sudah kayak gitu hawanya ibu-ibu hawanya kudu nesu. Ngene we lo Mas ora ketok iku lho. Lah Bapak, ya pancen ora ketok kok Dek. Karena nuwun sewu bapak-bapak, mas-mas, itu agak susah untuk bisa gini. Geleng-geleng. Jadi yang kalau mau menggerakkan tubuh untuk geleng begini agak susah. Tapi kalau ibu-ibu melihatnya pendek, "Ke lo Dek wis tekan ora endi to Mas, endi to. Nginang ini gak iso." Tapi bapak-bapak udah bisa. Ibu-ibu ke kanan ke kirinya lebih jago daripada bapak-bapak. Jadi nuwun sewu.
Kalau nanti atau ngebakso, ibu-ibu kasih duduknya di depan aja, jangan di samping. Rata-rata laki-laki hanya mau nyerongkan dulu ibu Juni set kalau 1-2 tahun aja. Kalau udah perkawinan sepuh-sepuh wis males, ini dulu ibu juk wis males. Kenapa? Laki-laki nengoknya doang iku kangelan, ini ki kangelan. Jadi laki-laki nuwun sewu ya harus sampai badan-badannya juga nengok. Set. Makanya nuwun sewu jangan salahkan bapak-bapak kalau ada perempuan cantik lewat set langsung. Karena suaminya di sini. Karena suaminya di sini. Kalau istrinya ada di sini. Kalau istrinya set dek nengkon udah nggak bisa ngoleh-ngoleh karena matanya itu yang panjang hanya tertuju sama istrinya loh. Kalau nggak tahu ilmunya lo padu terus. Sama nyetir. Laki-laki sudah tahu hampir sampai perempuan enggak. Makanya karena dia kemampuannya kanan kirinya keren. Mas, ya mas hati-hati loh mas, hati-hati kakak hati-hati kue ki ngomong aku fokusnya jadi kurang. Karena apa? Kemampuan perempuan lihat kanan kirinya jauh lebih jago daripada laki-laki. Kalau nggak tahu ilmunya, lah ya padu terus toh. Nah sama juga kita lanjut lagi egocentric righteousness. Kecenderungan alami untuk merasa lebih baik atau superior karena yakin benar. Padahal belum tentu benar. Moderasi beragama ki opo toh? Kayak Mbak Eki ngomong opo toh? Kayak kan pengguyu. Kayak ki ngopo toh no moderasi beragama kayak cah cilik-cilik loro loh. Kayak Mbak Eki ngopo toh? Lah paling-paling koyok ngono. Itu karena apa? Egocentric righteousness. Kayak peh ngomong ngobos apa sakarepmu aku ning kene lho. Nek gak dawuhe Pak kan Kemenak Kabupaten Blora. Atau karena kalau enggak Pak Kakanwil badhe rawuh, sorry, nengok ke wong loro kayak ngomong. Ayo. Cara ngoreksinya adalah secara berkala mengingatkan diri mengenai betapa sedikit sebenarnya yang kita ketahui. Bisa saja kita ngerasa lebih pintar karena sebenarnya sejatinya gak mau ngoreksi diri. Ada hal di mana orang lain itu lebih, tapi mungkin banyak hal yang di mana kita nggak tahu. Lanjut. Ada yang namanya egocentric hypocrisy. Kecenderungan alami untuk tidak menghiraukan inkonsistensi. Kalau yang namanya ego, ini hipokrisi itu munafik bahasa agamanya. Jadi misalnya begini. Saya memberikan standar ganda untuk saya, tapi saya memberikan standar ganda untuk orang lain. Misalnya gini, kalau yang namanya orang soleh, itu harus yang tahajudnya kenceng. Misalnya, atau orang soleh itu kalau sholawatnya 10.000. Karena apa? Karena saya ngelakoni sholawatnya 10.000. Misalnya, yang lain teman saya, dia nggak sholawatan 10.000, berarti dia tuh nggak kategori orang soleh. Opo? Tirakatane lu sholawatan we ora pernah. Ya piye koyo ngono. Berarti dia menerapkan standar ganda untuk dirinya dan orang lain. Lanjut. Egocentric oversimplification. Lagi-lagi masalah ego, over ki wes pol-polan, tapi ini dikecilkan. Wes masalah besar tapi dikecilkan. Kecenderungan alami untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simple bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat. Ora iso Pak, sing jenenge wong lanang itu harus menghidupin semua masalah keluarga. Pak, duitmu itu Pak, duitmu itu duitku, duitmu lah duit anak-anak. Duitku Pak, sorry ya Pak, duitku ya duitku Pak. Pak jenengan iku loh Pak. Sorry ya Pak, tak jatah wae Pak. Jenengan iku Pak wonten tukin, gapok, tunjangan istri, tunjangan suami, gaji 13, THR, sorry Pak, jenengan tak kayak 500 saya. Nah ini adalah uang keluarga, uang istri. Uangku Pak, nuwun sewu Pak, uangku adalah uangku. Uang perempuan masuk di uang perempuan, uang laki-laki uang bersama. Cuma
cuma hebatnya di budaya Jawa wong wadon niku gelem sodakohan rezekinya untuk keluarga. Itu hanya terjadi di Indonesia. Jadi misalnya kayak saya anaknya banyak, kebutuhan banyak, saya nggak bisa seperti orang-orang Jakarta. Kalau kakak saya, kakak ipar tuh bilang gini, abang uangku. Jadi uang anak-anak, uang belanjaku, uang anak-anak, uang bulanan. Orang-orang Jakarta tuh gitu, uang laki-laki, uang perempuan. Jadi kakak saya, kakak ipar tuh kaya raya dia. Udah PNS, Kementerian Perhubungan, bagian laut pula. Jadi benar-benar basah, bukan hanya basahnya karena di laut, tapi duitnya juga basah. Jadi sampai bojone kerung, suaminya gak kurusan, lah gimana? Tinggalnya di BSD, cicilan rumah, ada mobil 2, anak-anak yang satunya di ITS, satunya lagi di Jerman, semuanya harus dibayar oleh suaminya. Sedangkan istrinya, gelangnya banyak. Kenapa? Orang-orang Bekasi, orang-orang Jakarta nggak bisa. Ya laki-laki itu bertanggung jawab semuanya. Apalagi itu adalah orang Batak. Hebatnya orang Jawa, Mbak. Maharnya loh, Siti. Bener, maharnya orang Jawa loh, Siti. Kalau masuknya di Kalimantan, itu ada harganya, maharnya lo besar. Dalam beberapa hal ya seperti itu, udah dah nanti nggak saya kasih ini. Kayak misalnya di Sulawesi itu panaik ya, uang panaik. Kalau S1 uang panaik itu 200 juta. 200 juta itu adalah uang bakarannya di sini. Ya memang semua budaya punya macam-macam ya. Tapi kalau setelah saya lihat ya Allah betapa nerimone wong wedok Jawa. Makanya kenapa orang-orang dari Kalimantan, Sumatera tuh dia berebut untuk bisa memperistri orang Jawa. Ya Allah, lanjut, egocentric bias, kecenderungan alami untuk tidak memperhatikan fakta dan bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai kita. Caranya adalah secara eksplisit mencari fakta dan bukti-bukti tersebut. Banyak mau mendengar, banyak mau belajar, banyak mau membaca. Jadi karena sebenarnya tidak ada orang yang sempurna, semuanya dengan keterbatasan kemampuan dan otaknya masing-masing. Lanjutnya nuwun sewu, kekurangan kita sebagian besarnya saya untuk juga self reminder bagi saya sendiri adalah kurangnya mendengar. Makanya kenapa anak bayi itu pintar karena dia banyak mendengar. Jangan salahkan anak-anak, sekarang itu anak-anak itu banyak tantrum karena mungkin saat bayi bapak dan ibunya sering tengkar di depan anaknya, di depan bayinya. Jadi dia ketika tidak diturutin senang tantrum, senang ngamuk-ngamuk dewe. Kemungkinan besar bapak dan ibunya juga sering tengkar. Banyak untuk mendengar. Mendengar tahap 1 itu berkenaan dari kebiasaan. Mendengar tahap 2 itu berkenaan dari luar dari diri kita sendiri. Mendengar yang ketiga itu mendengarkan dari kata hati sendiri, dan yang keempat mendengarkan dari banyak sumber. Kalau kita bisa seperti ini, proses-proses mendengar seperti insya Allah bisa di level tahap 1 karena sering udah menjadi kebiasaan reconfirming old opinions and judgment. Lalu yang kedua, ketika mendengarkan tahap 2, mau dengarkan dari orang lain, banyak kepentingan untuk bisa untuk membuka pikiran, mau dengarkan, mau berdiskusi agar nanti mendapatkan data-data yang baru, bukan lagi nanti pokoknya, tapi karena mau dengerin. Kalau sudah bisa mendengarkan dari dalam hati, sudah akan ada empati. Prosesnya seperti konfliknya Palestina, konflik Israel bukan lagi berkaitan dengan agama sebenarnya, tapi sudah berkaitan dengan kemanusiaan. Mau buka hati, nanti bisa melihat dari perspektif orang lain. Sama seperti Gus Koyum itu ngendikan, saya pernah suatu ketika saya marah dengan istri saya, beliau ngendikannya begitu. Saya jengkel sama istri saya. Sampai akhirnya beliau ngendikan, Bu, yuk kita bertukar peran. Gus Koyum itu beliau ngendikan, yuk Bu kita bertukar peran. Dan ternyata beliau hanya sanggup untuk bertukar peran itu cuma 2 jam.
Karena ternyata menjadi seorang istri itu berat. Posisinya laki-laki itu kalau sudah fokus satu pekerjaan fokus, tapi nggak bisa disambi-sambi. Kalau ibu-ibu sambil ngetik, sambil nyusuin, sambil nanti juga ngumpake mesin cuci, sambil nanti masak itu bisa. Karena Allah anugerahi yang multitasking. Bapak-bapak kalau udah ngetik nggak bisa disambi ngomong. Kok udah terima nih ngomong, ngumpake kompor lo gosong. Karena apa? Allah kasihnya laki-laki itu satu. Kompensasi dari ini nuwun sewu, ibu-ibu karena dia multitasking dalam satu pekerjaan bisa otaknya bisa sampai kemana-mana. Allah kasih perempuan itu senang tidur. Kalau laki-laki nuwun sewu, Allah kasih tidurnya sedikit itu sudah menyegarkan, tapi kalau perempuan itu tidurnya lebih lama karena apa? Me time-nya itu dengan tidur. Jadi jangan digugah. Terus lagi misalnya, ini bener loh. Iya, ini juga laki-laki nuwun sewu. Laki-laki itu yang normal minta jatahnya ibu-ibu itu tuh minimal seminggunya 2 kali. Karena spermanya baru bisa bertahan secara normal itu 3 hari maksimal di 7 hari. Kalau sudah 7 hari nggak keluar, ikut bingungnya naudzubillah. Wah yang benar. Itu sudah bingung banget. Jadi kenapa dalam Islam, kenapa dalam ajaran agama kalau suaminya udah nyelok-nyelok, kenapa juga datang? Jadinya ketika lihat seperti itu kan dinamis ya, harmonis ya antara perempuan dan juga laki-laki. Ketika juga sudah bisa mendengar dari banyak sumber, mau belajar, mau menghargai, bisa untuk membuka kehendak. Karena dengan hal ini bisa menghubungkan dengan hal-hal yang berada di luar. Dan akhirnya voice of judgment, rasa ketakutan untuk menghakimi itu bisa dianulir karena suka untuk membuka hati, suka untuk membuka pikiran. Hal-hal yang berbau sinis bisa juga dianulir dengan membuka hati. Hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan juga bisa dianulir karena mau berubah, mau untuk bisa bereksekusi. Dan demikian Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Sebelum nanti lanjut ke sesi selanjutnya. Sampun? Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan selanjutnya kepada Mas Manggala. Kita berikan power whoosh untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Mas Manggala, monggo. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, halo. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, barusan kita telah menyelesaikan satu materi awal, yaitu udar asumsi dan bangun perspektif. Jadi selama ini barangkali kita masih seringkali terjebak oleh asumsi-asumsi kita sendiri yang bisa saja keliru.
Bahkan tidak hanya itu, kenapa kemudian terjadi konflik agama? Barangkali karena kita memiliki asumsi yang keliru terhadap pemeluk agama yang lain. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya ada sebuah pantun buat Bapak Ibu. Belum. Ya, jalan-jalan ke kota Blora. Tidak lupa beli pepaya. Orang Blora baik hatinya, tumbuhlah subur moderasi beragama. Nanti kalau penutupan saya kasih pantun sate. Oke. Perkenalkan, nama saya Manggala Wirya Tantra. Saat ini saya sedang mengambil studi S3 di Filsafat UGM. Dan saya bersama rekan saya, Mbak Kurnia, menemani Bapak Ibu sampai dengan sore hari nanti. Bisa dipanggil dengan sapaan pendek yaitu Mas Angga atau Cak Angga saja, biar lebih mudah. Oke, ya Angga saja. Oke, sekarang Bapak Ibu berdiri dulu, berdiri. Ya, yang lama tidak berdiri silahkan berdiri. Bapak Ibu, kalau kita melihat gajah, gajah itu besar apa kecil? Besar, oke. Gajah itu besar. Kita sambil praktikan ya, gajah itu besar. Kalau semut? Kecil. Ya. Semut itu kecil. Saya ulang, gajah itu besar, semut itu kecil. Oke. Saya tambahi sekarang. Kemudian kalau kita lihat ular, ular itu panjang apa pendek, Bapak Ibu? Pendek. Ular apa itu, Pak? Ularnya kan masih kecil jadi pendek. Oh. Ular itu panjang. Kok ada ular stunting ya? Kurang gizi. Kemudian cacing itu pendek. Oke. Saya ulangi. Ular itu panjang. Cacing itu oke, dari awal. Oke, kita ulang dari awal. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Nah, sekarang kita balik ya. Kita balik. Kalau kemudian saya bilang gajah itu besar, tetapi simbolnya yang kita rubah. Gajah itu besar, ya. Gajah itu besar. Semut itu oke. Ular itu panjang. Ular itu wis mulai rada konslet sithik. Oke. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Oke, kita mulai sambil tepuk tangan ya. Belum. Sabar. Mainannya adalah gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Nah, nanti ketika kata-kata terakhir saya misalkan bilang gajah, maka apa jawabannya? Besar. Kebalikannya ya. Besar. Oke, kita coba. Oke, gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, semut. Semutnya besar. Oke, kita coba lagi. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut.
Gajah. Terakhir sekali lagi. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Kira-kira tadi sulit tidak untuk merubah tadi ya? Butuh konsentrasi. Butuh apa tadi kira-kira? Butuh konsentrasi, Pak. Sulit tidak tadi? Ya, dianggap sulit juga sulit, tidak juga sedang, Pak. Tidak juga tidak. Oke. Oke. Ya, kemudian kebiasaan kita itu sama dengan apa yang kita ucapkan ya, Bapak Ibu ya. Betul ya? Kemudian ada fakta baru. Tadi sepertinya Ibu paling sering salah ya. Kenapa? Pengakuan dosa. Rumit kebalikannya, Pak. Kebalikannya. Kenapa sering keliru? Kurang konsentrasi. Oke. Bahwa di dalam benak kita gajah itu besar, itu sebuah fakta. Tetapi kita merubah sebuah fakta itu sulit. Ya. Kita akan dipaksa untuk merubah menjadi kecil. Berarti pikir simbol ya simbol. Dengan simbol, ya, dengan simbol-simbol. Bahkan ada sebagian orang yang mengkultuskan simbol, ya kan? Oke, kalau kita bicara mengenai tadi permainan ini, bahwa kebiasaan kita atau mindset yang sudah selama ini kita bangun ternyata dalam waktu yang singkat itu tidak selalu mudah untuk dirubah. Ya enggak? Tadi kan kita coba ya. Ternyata karena setiap hari yang kemudian kita jadikan keyakinan atau belief itu adalah seperti itu, maka kita coba untuk berubah ternyata agak sulit. Oke, kita hari ini akan mempelajari bagaimana menganalisis gunung es. Kalau kita berbicara soal analisis sosial, jadi masalah sosial itu ada banyak analisis. Misalkan kita sering dengar SWOT analisis ya, sering dengar. Kemudian, ini untuk moderasi beragama, kita menggunakan analisis gunung es. Bapak Ibu pernah lihat gunung? Ngomong gunung kok sambil ketawa loh Mas. Pernah nonton film? Ya, pernah nonton film Titanic? Pernah. Apa yang paling diingat dengan film itu? Kapal besar. Cinta sejati. Rose. Pelukis. Itu favoritnya Bapak sebenarnya. Sing dieling-eling mau melukis. Oke, kapal Titanic itu menabrak apa? Gunung es. Gunung es yang ditabrak itu kelihatannya kecil. Tetapi di bawahnya besar. Kita kalau melihat sebuah konflik sosial, kita nggak bisa sesungguhnya hanya melihat atasnya saja. Seringkali kemudian mekanisme yang diambil adalah kemudian kita cuma ngobrol-ngobrol, kemudian kita dialog sebentar, selesai dengan misalkan materai. Ya enggak? Ya enggak? Padahal ada banyak faktor di bawah itu yang belum selesai. Kalau kemudian kita lihat orang di jalanan, anak di jalanan, dia kemudian kelaparan, kita kasih makan. Persoalannya selesai tidak? Tidak, karena dia butuh akses pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sama dengan halnya moderasi beragama, kalau kita melihat konflik itu, di bawahnya akan ada banyak sekali faktor-faktor dan kita akan coba untuk menggali, menyelam lebih dalam. Oke. Ya,
Ini adalah the iceberg model atau model analisis gunung es. Nah, tadi kita berbicara soal film Titanic. Itu ternyata di atas kelihatannya gunungnya kecil, di bawah itu ternyata dia sebenarnya bahkan menjulangnya ke kanan dan ke kirinya lebih besar. Makanya sebelum dia sampai nabrak pucuk, ternyata Titanic itu udah menabrak duluan. Sehingga ketika dia mencoba untuk memutar balik, ya kan mau muter balik waktu itu kan, dan ngerem kan, nggak keburu, karena udah nabrak duluan yang di bawah. Oke, kita berbicara mengenai metode analisis ini. Event, ya, apa yang terjadi? Nah, ini peristiwa yang nampak, peristiwa yang terjadi. Model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Ini dikembangkan oleh Senji dan Hamilton. Event atau peristiwa adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam sistem thinking, dalam sistem berpikir, diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak, yaitu pola atau kecenderungan perilaku, pattern of behavior ini. Kemudian yang kedua, struktur dan sistem sosial. Ada sistem struktur, ada yang mendukung sehingga ini bisa terjadi. Kemudian dan yang terakhir adalah ada mental model atau paradigma atau cara pandang atau keyakinan terhadap sesuatu yang kemudian kita sebut sebagai aktor-aktor intelektualnya gitu ya, yang kemudian bisa mengakibatkan peristiwa yang di atas terjadi. Oke. Ini sumbernya ya, sumbernya mental model ini, keyakinan belief kita itu ada beberapa seperti ideologi, ya, agama, dan kemudian juga tradisi. Jadi orang termasuk budaya dan lain sebagainya itu adalah sumbernya yang kemudian mengakibatkan orang itu punya mental model, punya keyakinan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian nanti akan terlihat pada event ini. Oke. Kita lihat kemudian pattern of behavior-nya atau pola dan trennya ya. Pola yang terjadi di masyarakat adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang nampak. Misalnya ini ya, fenomena perilaku intoleran dan dalam masyarakat didukung oleh pola-pola penalaman nilai melalui misalkan pengajian, ceramah dan lain-lain yang juga intoleran, sehingga dia terpapar, dia mendapatkan pemahaman itu, sehingga juga dia ikut punya sebuah pemahaman yang kemudian dia juga menjadi intoleran, ekstrim, ya kayak gitu. Oke, kita lanjut yang berikutnya, sistem structure atau struktur sistem adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola kecenderungan masyarakat tersebut berkembang. Kok bisa ini ada? Ternyata ada yang mendukung. Misal ada peraturan, ada kebijakan gitu ya. Kalau kemudian kita lihat kebijakan apa yang kemudian mendukung intoleransi terjadi. Nah, disinilah tempatnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita memahami sebuah mental model. Mental model, semua orang punya mental model, semua orang punya keyakinan, semua orang punya paradigma, semua orang punya cara pandang. Mental model adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku ya atau elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi atau situasi sedemikian. Nah, karena ada mental itu, kemudian akhirnya ini didukung. Dan yang terakhir, semakin dalam lapisan yang kita analisis, yang kita gali, dan kemudian kita intervensi, maka semakin besar daya ungkit atau leverage-nya terhadap perubahan struktural dan sistemik yang berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan. Sehingga awalnya misalkan di sini intoleran, dia bisa berubah nanti menjadi sangat toleran karena kita menyelam lebih dalam, melihat akar persoalan yang sesungguhnya ini ada. Oke, kita akan coba lihat contohnya ya dalam fenomena yang lain. Oke,
kita akan melihat bagaimana peristiwa tentang kawin anak. Ya, kawin anak di bawah umur. Ya, ternyata Bapak Ibu, kawin anak di bawah umur ini saat ini masih marak terjadi. Beberapa waktu lalu saya ke NTB, ke Lombok. Di sana anak-anak yang berusia SMP, bahkan SD sudah ada yang menikah. Dan hampir tiap hari kalau kita di depan pengadilan agama itu banyak sekali korban-korban perceraian. Dan kemudian dia putus sekolah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ternyata nikah muda itu ada yang mengkampanyekan, membuat hashtag nikah muda, dan itu disampaikan oleh selebriti, kemudian influencer yang punya follower Instagram yang banyak-banyak itu loh. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata ini yang terjadi. Lalu kita lihat polanya gimana gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, polanya kawin anak itu direstui dan difasilitasi oleh orang tua. Nah, ini polanya. Keluarga, masyarakat. Nah, kemudian kehamilan remaja meningkat, akhirnya juga menikah muda. Beberapa waktu lalu mungkin Bapak Ibu sempat membaca berita di Ponorogo ya. Ada anak-anak SMA yang kemudian dia mengajukan diri untuk nikah muda karena banyak yang hamil di luar nikah. Oke. Kemudian ternyata juga ada kampanye yang sistematis tadi ya. Ayo nikah muda nanti. Nah, ternyata ada pemahaman di sini yang kemudian membuat ya ini terjadi. Misalkan contoh pemahaman keluarga dalam struktur sistem, tradisi, kemudian justifikasi praktik beragama, pemuka agama, budaya patriarki, kebijakan dan program perangkat negara, ada dispensasi dan isbat nikah, pendidikan dan akses terhadap pendidikan. Nah, ini yang kemudian membuat pola itu terjadi karena adanya sistemnya ternyata siapa saja di sini banyak, ada keluarga, ada kemudian tradisi. Lalu yang kemudian paling bawah adalah di mental model. Bagaimana kemudian banyak sekali peristiwa nikah muda, ternyata dalam perspektif agama ada yang masih berpikir bahwa cara mencegah zina ya udah menikah aja, daripada kamu kuliah, kerja dan lain sebagainya, udahlah nikah muda aja lah. Nah, gitu. Kemudian perspektif keluarga dan tradisi. Nah, itu sudah turun-temurun kok nak, gitu. Tidak masalah lah, gitu. Kemudian perspektif terhadap anak perempuan misalkan, malu kalau nggak laku, ya. Nanti jadi perawan tua, nanti jadi perjaka tua, wis kasep gitu kan. Nah, kayak gitu. Hal-hal yang kemudian ini yang kemudian menjadi sebuah mental model ya kan, termasuk juga bagi negara ya, dari perspektif negara itu bukan sebuah isu yang penting, bukan sebuah isu yang sentral. Jadi tidak bolehlah kita melawan tradisi lokal. Nah, seperti inilah. Kemudian mental model ini mengakibatkan struktur sistem terbentuk dan hingga peristiwanya terjadi. Nah, kira-kira seperti ini gambaran peristiwa kalau kita menganalisis dengan sistem analisis gunung es. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk simulasi ya, simulasi. Bapak Ibu, silahkan dibuka handphonenya, diketik menti.com. Ya, di Google diketik menti.com. Ya, Menti, ya ini ada di depan Bapak. Menti.com ya. Menti.com. Kalau sudah ketemu menti.com, nanti silakan diklik masuk dan kemudian kalau misalkan di situ ada permintaan kode, dimasukkan kodenya ini ya. 2177. Enggak, pokoknya ditulis aja. Enggak usah pakai spasi. 2177 6967. Join. Yes. Join. Ya, menti.com, Pak. Menti.com. Ya. Kodenya dimasukkan. Ya itu kodenya. Sebutkan peristiwa yang menunjukkan eksklusivisme atau ekstremisme dalam beragama. Oke, ini bersyukur ini. Di desa tidak ada. Menggunakan pakaian atau atribut tertentu dengan keyakinan sebagai amalan kesalehan. Oke, ini mumpung
momennya pas, sekaligus saya sampaikan bahwa orang ekstrim, orang yang kemudian disebut dia ekstremisme, Bapak Ibu, kita tidak boleh terjebak dalam simbol. Ingat tadi, permainan tadi sesungguhnya untuk mengantarkan kita bahwa orang kemudian menggunakan simbol ataupun pakaian tertentu itu tidak sama dengan misalkan dia ekstrim, radikal. Kita harus lihat dulu perilakunya, kan begitu kan? Oke, lanjut. Menganggap ajaran agamanya paling benar, membenci ajaran agama lain. Nah, ini udah mulai nih. Ini biasanya yang disebut sebagai truth claim, klaim kebenaran. Dia mengklaim bahwa jangankan agamanya, alirannya sendiri paling benar. Oke. Kemudian melarang agama lain untuk melaksanakan ibadah. Wah, ini juga sama ini. Ini sudah termasuk ekstrim ini, melarang agama lain untuk beribadah. Penolakan pelaksanaan kegiatan ibadah. Nah, ini sudah termasuk juga ini. Menghalangi agama lain untuk beribadah. Pondok pesantren Az-Zaitun. Oh, yang waktu lalu viral itu loh. Ya. Oke, kasus di Sulawesi Tengah. Ini yang mana ini? Jangan dijawab ya, ketahuan siapa yang nulis nantinya. Enggak, oke. Kemudian merasa dirinya paling benar sedang yang lainnya salah. Tadi, itu adalah salah satu kenapa moderasi beragama hadir. Urgensinya adalah ini, merasa dirinya paling benar dan yang lainnya salah. Oke, pemahaman agama yang keliru, pengerusakan masjid, Ahmadiyah, atau tempat ibadah. Nah, ini termasuk juga. Dalam moderasi beragama yang nanti akan disampaikan, saya spill sedikit bahwa indikator salah satunya adalah anti kekerasan. Ya, kita menyelesaikan persoalan bukan dengan kekerasan. Kalau misalkan Bapak Ibu kemudian, Mas, saya kalau misalkan ketemu dengan teroris misalkan, kemudian kira-kira apa pas Mas kita menggunakan moderasi beragama? Ya tidak pas. Apa yang kemudian kita lakukan? Ya lapor BNPT, lapor polisi, karena itu sudah kriminal, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu dari ini, masih banyak ya, sebentar. Mudah-mudahan sinyalnya tidak lemot ya. Oke, saya akan pilih salah satu saja kasus yang tadi ya, karena ternyata support internetnya kurang. Remote. Bapak Ibu, saya ambil satu contoh yang Bapak Ibu sebutkan tadi, yaitu adalah peristiwa atau kasus yang kemudian menganggap dirinya paling benar dan membenci agama lain. Silahkan ini dibagikan dulu, dibagi semuanya satu-satu. Ya, ini. Ya, ambil satu-satu gini. Dan jangan lupa, ini kan di belakangnya ada tempelan ya Bapak Ibu. Tempel ya. Kalau nulis jangan sampai kebalik ya. Karena kemarin ada yang kebalik ya. Jadi nulisnya di belakang sini nempelnya nggak kelihatan tulisannya. Jadi nulisnya di depan. Oke, kira-kira.
Oke, Bapak Ibu, silahkan diperhatikan bahwa kita akan mencoba menganalisis peristiwa yang tadi dengan menggunakan analisis gunung es. Nah, eventnya atau peristiwa yang terjadi adalah tadi merasa menganggap dirinya paling benar dan membenci agama yang lain. Nah, kita coba dalami apa yang kemudian membuat seorang itu demikian dengan kita masuk ke dalam polanya. Nah, pola yang terjadi ya. Kalau kita lihat contoh kasusnya yang kawin muda, oh ternyata demikian. Apa tren yang terjadi kemudian dia bisa menganggap dirinya yang paling benar dan membenci agama lain? Apa yang membuat itu terjadi? Tren apa di masyarakat? Oke, silakan dijawab di dalam pertanyaan berikut ini. Apa pola atau bentuk dan tren masyarakat yang menyebabkan peristiwa eksklusivisme yang tadi kita sudah sepakati, yaitu ini kasusnya, menyebabkan ini terjadi? Silahkan ditulis Bapak Ibu, dijawab, nanti ditempelkan di depan sini. Waktunya cukup 2 menit saja Bapak Ibu ya. Kita akan simulasinya.
Oke Bapak Ibu, sambil saya bacakan, kita lihat juga ya. Mohon maaf, karena biasanya memang ada alat yang disebut flipchart di sini, biar di tengah, ternyata di pihak hotel tidak ada, kita gunakan yang ada. Mohon maaf ya kalau yang dari sini pandangannya jadi balik. Oh nggak apa-apa, ini terbalik. Oke. Saya benak ya. Ya, ternyata dari Bapak Ibu yang sudah ditulis tadi, yang ditemukan oleh Bapak Ibu mengenai pola dan tren, penyebabnya adalah terpapar ajaran yang salah yang ada di lingkungannya. Oke, masuk ya Bapak Ibu ya. Oke, anarkisme, masuk ya. Anarkisme, karena dia melihat anarkisme kemudian dia terpengaruh tadi, membenci agama lain. Karena pandangan yang sempit di dalam beragama. Oke, sama. Karena sering menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Nah ini udah mulai memaksakan ya. Memaksakan apa? Pendapat, pandangan, dan keyakinan. Jadi dia mulai menyalahkan, sering menyalahkan. Kemudian merasa agamanya paling benar, ada tujuan untuk melemahkan ideologi. Oke. Kurangnya saling memahami pola pikir antara orang satu dengan yang lainnya. Mencap pemeluk agama yang lain sebagai ahli neraka. Wow, ngeri. Ini sudah mulai ngeri kalau ini. Ini dia udah mulai kapling surganya ini. Mulai. Terlalu fanatik atau asumsi bahwa kita yang paling benar yang terlalu besar. Oke, fanatik. Doktrin pemahaman dari tokoh atau pemimpinnya, karena ada itu ya. Oke. Pengetahuan agama yang dangkal. Ya. Munculnya komunitas yang bersimbol agama. Oke. Dia merasa mayoritas. Oke. Kemudian adanya pemahaman ajaran agama yang minim sehingga menganggapnya agamanya yang paling benar. Minim. Oke. SDM yang rendah untuk pemahaman agama. Pemahaman agama yang keliru, hanya ikut-ikutan. Nah, ini dia. Hanya ikut-ikutan, kurang memahami, tadi akhirnya dia terperosoklah ke dalam jurang itu. Oke. Kurangnya wawasan, rendahnya tingkat pendidikan. Karena ide dan gagasannya yang positif dianggap tidak laku, tidak digubris. Akhirnya benci ya. Karena tidak digubris akhirnya benci. Oke. Kurang pemahaman. Oke, ini ternyata betul ada yang terbalik. Saya menemukan yang terbalik. Gak apa-apa, yang penting saya bisa baca. Ya, saya baca yang terbalik. Ada 2 orang yang terbalik. Keyakinan diri akan agama yang dipeluk. Tidak ada agama yang lain yang lebih benar terhadap agama yang dipeluk. Oke. Itu lagi coba, barangkali ada ini. Oh, ini bukan. Ini ngeprank saya ini malah. Oke. Pribadi seseorang, oke. Cara pandang yang salah, mengerti. Oke. Hampir mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu sudah sangat baik untuk memahami pola dan tren tadi. Kita kemudian masuk ke poin berikutnya Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam poin yang selanjutnya. Nah ini dia. Apa saja tradisi, budaya, sistem sosial, dan kebijakan yang menyebabkan peristiwa tadi terjadi, tren ini terjadi. Apa yang menyebabkan itu? Silakan Bapak Ibu lagi tadi. Masih ada kan kertasnya?